Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrijal, kelas B, akan menjelaskan tentang cara menghitung luas segitiga menggunakan program Python. Baik, yang pertama, di sini saya membuat kelas terlebih dahulu. Nah, seperti kita ketahui, kelas merupakan blueprint atau perangkat untuk membentuk suatu objek. Objek akan dibentuk apabila kelas sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi, saya kasih nama kelas segitiga. Kira-kira seperti ini. Kemudian di sini saya akan menambahkan def. Apa sih itu def? Def pada bahasa program Python adalah suatu cara untuk mendefinisikan sebuah metode atau fungsi. Kemudian saya di sini menambahkan init. Nah, apa itu init? Init adalah metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menganalisis pembuatan objek dari kelas tersebut. Fungsi-fungsi di dalam kelas itu yang disebut metode. Pendefinisiannya sama dengan fungsi pada umumnya. Hanya saja, karena harus ada argumen pertama yang bernama self. Jadi, kemudian di dalam kurungnya saya menambahkan self. Apa sih fungsi self? Jadi, fungsi self ini sebenarnya adalah sebagai sebuah variabel saja yang menyatakan kelas itu sendiri. Untuk memanggil sebuah variabel dan sebuah metode yang ada pada dirinya sendiri, haruslah diawali dengan kata self. Jadi, harus ada kata self, kalau tidak ada bakal error. Apa sih fungsi metode? Jadi, dari tadi saya bilang metode atau fungsi ini merupakan sebuah kumpulan kode program yang digunakan untuk melakukan suatu perintah. Dan bedanya dengan baris kode program biasanya adalah kita dapat melakukan hal yang sama cukup dengan memanggil nama metodenya saja, tanpa harus menuliskan kode program yang ingin kita ulang. Ya, sebelumnya kita sudah tahu bahwa rumus segitiga itu 0,5 kali alas kali tinggi, yaitu 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, di sini saya menambahkan atribut alas dan tinggi. Alas dan tinggi. Nah, di sini saya sudah menambahkan atribut alas tinggi. Alas dan tinggi. Dari tadi saya bilang atribut. Apa itu atribut? Atribut adalah data anggota atau variabel kelas dan variabel contoh dan metode. Diakses melalui notasi titik. Sebuah variabel yang dibagi oleh semua contoh kelas. Variabel kelas didefinisikan dalam kelas tapi di luar metode kelas manapun. Jadi atribut ini sama di variabelnya C++. Nah, di sini saya sudah menambahkan def luas. Jadi def luas ini gunanya untuk rumusnya. Kan sudah kita ketahui bahwa luas segitiga itu rumus luas segitiga itu 0,5 kali alas kali tinggi. Jadi def luas ini untuk menuliskan rumus. Kemudian di sini saya menambahkan def lagi. Jadi di sini saya sudah menambahkan def main. Apa sih guna def main? Untuk menampilkan
yang sudah kita buat di sini atau hasilnya Mi. Kemudian di sini saya menambahkan objek baru yaitu S untuk mewakili segitiga. Kelas segitiga. Ini segitiga init Ji. Kemudian seperti kalian lihat initnya ada di sebelahnya self alas sama tinggi. Jadi alasnya itu 1 karena di sini 1, kemudian tingginya itu juga 1 karena di sini juga 1. Kalau misalnya saya ubah di sini 2, otomatis tingginya 2 karena tugasnya 1, saya isi 1. Kemudian apa itu print? Fungsi print berfungsi untuk mencetak atau menampilkan objek ke perangkat keluaran layar atau ke file teks yang akan dikeluarkan ini, misalnya print objek segitiga pertama, otomatis yang keluar yang ini saja. Nah, kemudian di bawahnya ada print panjang alas segitiga adalah S. Nah, ini yang gunanya di sini untuk mewakili segitiga di sini. Kemudian panjang alas. Panjang alasnya yang ini 1 karena di sini alas 1. Sama ini tinggi segitiganya adalah 1 karena di sini 1. Kemudian luas segitiga yang ini. Nah, hitung dulu di sini 0,5 kali panjang. Nah, panjang alas. Nah, alasnya 1. Kemudian kali tinggi. Tingginya itu berapa? 1. Otomatis jawabannya 0,5 karena 0,5 kali 1 kali 1 sama dengan 0,5 jawabannya. Kemudian untuk objek yang kedua, saya menambahkan seperti sebelumnya yang ini, objek baru S1. Usahakan beda sama yang ini, karena kalau sama outputnya bakal sama yang keluar. Jadi di sini saya menambahkan objek baru yang namanya S1. Sama seperti sebelumnya, panjangnya 1, alasnya 1 karena di sini 1. Untuk tingginya 5 karena di sini 5. Outputnya 1, panjang alasnya 1, kemudian tingginya 5. Untuk luasnya sama seperti sebelumnya yang di atas tadi nih, 0,5 kali panjang kali tinggi, panjang alas kali tinggi. Di sini 0,5 kali 1 kali 5 sama dengan, jadi otomatis yang outputnya di sini 2,5. Sama seperti objek yang ketiga, sama seperti sebelumnya yang kedua dan yang pertama. Mungkin saya tidak jelaskan karena semoga dipahami maksud saya. Nah, untuk outputnya seperti ini. Run. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, outputnya itu 1, alasnya 1. Karena di sini 1, sama aja tinggi. Karena di sini 1, otomatis yang keluar 1. Misalnya saya ubah 2 di sini. Kemudian saya run. Otomatis yang keisi 2. Tapi beda lagi sama yang luasnya. Karena 0,5 kali alas kali tinggi, otomatis yang dikali yang ini. Terus yang keluar hasilnya di sini 1,0. Saya kembalikan lagi 1. Kemudian saya run. Nah, kembali lagi 0,5 karena di sini 0,5 kali 1 kali 1 sama dengan 0,5. Sama di yang objek yang ketiga
objek yang kedua sama yang ketiga. Semoga dipahami. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.